Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurkia Sandi Raja Wibawa akan menjelaskan materi Interface Segregation Principle dari materi solid. ISP adalah pemecahan interface besar menjadi beberapa interface kecil yang sangat spesifik berdasarkan peran atau kebutuhan kliennya. Fat interface adalah sebuah interface yang mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Klien yang mengimplementasikannya terpaksa menulis metode kosong atau melempar unsupported operation exception untuk fitur yang tidak mereka butuhkan. Karena fat interface tidak efisien, jadi memiliki solusi yaitu ISP dengan memecah belah interface besar yang serbaguna menjadi kumpulan interface kecil yang sangat spesifik dengan role interface. Klien hanya perlu mengimplementasikan interface yang benar-benar relevan dengan perilakunya. Bahaya melanggar ISP, membiarkan interface tumbuh menjadi raksasa yang serba bisa atau polluted interface akan memicu degradasi arsitektur berupa polusi kode. Kelas-kelas konkret dipenuhi oleh metode tiruan tanpa logika hanya untuk memuaskan kompilator Java. Lalu ada rekompilasi yang tak diperlukan. Jika sebuah metode pada interface gembok diubah, seluruh kelas klien harus ikut dikompilasi ulang dan dideploy ulang, meskipun mereka tidak menggunakan metode tersebut. Lalu ada pelanggaran Liskov atau LSP, melempar exception pada metode yang tidak didukung, merusak kontrak inheritance, dan melanggar prinsip ketiga solid. Pada slide ini terdapat satu akar masalah arsitektural berupa file interface bernama alat multifungsi. Antarmuka ini mengelompokkan tiga operasi yang memiliki domain perilaku berbeda, yaitu cetak, pindai, dan fax ke dalam satu kontrak tunggal. Ketika kelas konkret printer kantor mengimplementasikannya, seluruh operasi terpenuhi secara valid karena kapabilitas perangkat kerasnya selaras. Namun, timbul masalah pada kelas konkret printer rumahan. Entitas ini hanya memiliki kapabilitas untuk mengeksekusi operasi cetak, karena sifat pewarisan antarmuka di Java mewajibkan implementasi seluruh metode abstrak. Kelas printer rumahan terpaksa mengimplementasikan metode pindai dan fax. Karena tidak ada logika bisnis yang relevan, metode tersebut dimanipulasi dengan melempar unsupported operation exception. Konsekuensi teknis dari kode ini adalah munculnya dead code atau polusi kode. Kegagalan pemenuhan Liskov substitution principle karena subtipe tidak dapat menggantikan supertipe secara penuh tanpa memicu runtime error, serta terjadinya tight coupling. Jika tanda tangan pada metode fax berubah, kelas printer rumahan terpaksa harus dikompilasi ulang meskipun tidak pernah menggunakan operasi tersebut. Untuk mengatasi dampak coupling tersebut, dilakukan pemisahan atau segregation berdasarkan tanggung jawab modular klien. Kontrak tunggal alat multifungsi didekonstruksi menjadi tiga komponen independen berukuran mikro yang dikenal sebagai role interface. Operasi dipisahkan secara atomik ke dalam komponen, yaitu interface pencetak yang memuat kode cetak, interface pemindai yang memuat kode pindai, lalu interface pengirim fax yang memuat metode fax. Melalui pendekatan ini, batas-batas tanggung jawab sistem didefinisikan secara ketat. Setiap komponen hanya memuat fungsionalitas yang kohesif, sehingga peningkatan cohesion pada level antarmuka dan memutus dependensi yang tidak diinginkan. Pada slide ini menampilkan hasil implementasi pasca refaktorisasi menggunakan struktur antarmuka yang baru. Pada deklarasi kelas printer rumahan, sekarang kelas ini hanya menggunakan instruksi implements pencetak. Dampak langsungnya adalah penghapusan total metode tiruan atau dummy method. Kelas menjadi sangat ramping, bersih, tipe data yang terekspos aman, dan hanya mengisolasi logika yang benar-benar dijalankan. Sementara itu, untuk merepresentasikan entitas dengan kapabilitas kompleks seperti printer kantor, arsitektur ini memanfaatkan fitur multiple interface bawaan Java dengan sintaks implements pencetak, pemindai, dan pengirim fax. Kelas ini secara sah mengimplementasikan ketiga kontrak tersebut dan mendefinisikan seluruh logikanya secara valid. Secara arsitektural, kita mendapatkan fleksibilitas penuh dalam merakit fungsionalitas objek. Selain itu, sistem terhindar dari unnecessary recompilation.
Jika di masa mendatang terjadi perubahan spesifikasi pada interface pemindai, kompilator hanya akan memproses ulang kelas printer kantor, sedangkan kelas printer rumahan sama sekali tidak akan terdampak. Dampak positif penerapan ISP adalah high cohesion atau kohesi tinggi. Setiap interface hanya memiliki satu tanggung jawab yang sangat spesifik dan berkaitan erat. Hal ini memudahkan dalam memahami fungsionalitas kode tanpa terdistraksi metode asing. Lalu ada menghindari polisi kode klien. Tidak ada lagi kode throw new unsupported operation exception yang rawan menyebabkan aplikasi crash tiba-tiba saat dijalankan saat server produksi. Mempermudah testing dan mocking. Saat membuat objek Tirion untuk pengujian unit, kita tidak perlu membuang waktu untuk menulis ratusan simulasi metode kosong yang tidak ada kaitannya dengan skenario tes. Lalu ada fleksibilitas penggabungan. Java mendukung implementasi banyak interface sekaligus pada satu kelas. Dengan demikian, kita bebas merakit kemampuan suatu kelas laksana menyusun balok Lego. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.